Pelan-pelan. Kumpulan ayat tadi disebut apa? Al-Quran. Baik. Penjelasan Al-Quran dari Nabi disebut apa tadi? Hadis. Prakteknya disebut apa? Sunnah. Sunnah. Dalilnya dari Al-Quran, penjelasannya dari sunnah Nabi SAW. Maka kalau ibu ingin bertanya bagaimana cara sholat, lihat keterangan Nabi, lihat sunnahnya Nabi. Maka turunlah kemudian bimbingan-bimbingan Nabi ini dibukukan supaya kita mudah pelajari. Nah tadi saya sampaikan sesuatu yang dikumpulkan, sesuatu yang dibukukan disebut dengan kitab namanya. Maka para ulama sekarang mengumpulkan bimbingan-bimbingan Nabi disebut dengan kitab. Maka muncullah apa yang disebut dengan kitab hadis. Ibu kalau ingin lihat misalnya bagaimana Nabi mengajarkan sholat, lihat kitab hadis. Buka Sahih Muslim misalnya, ya di Kitabus Shalah bab tentang sholat, nomor hadis 397 misal, ya. Bagaimana caranya? Kata Abu Hurairah, kata Nabi, "Idza qumta ilas shalah," jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, asbigil wudu, sempurnakan dulu wudunya, thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat, setelah kemudian siap, thumma fakabbir, kemudian bertakbir, farafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, maka letakkan telapak tangannya kemudian sejajar dengan bahunya di sini. Di An-Nasai nomor hadis 1101, boleh kemudian jempolnya mendekat kepada daun telinga, boleh menempel. Kemudian fawadha'a yadahu al-yumna 'alal yusra, maka letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri begini. Pas. Boleh pergelangan bertemu dengan pergelangan, rusgun ala rusgin, ini pergelangan bertemu pergelangan di sini. Boleh begini, boleh begini. Tapi yang begini langsung ya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar begini, jadi nggak diukur dulu. Allah. Boleh ke sini, Sa'id di sini, tapi tidak boleh ke sini. Di sini tidak boleh, Bu. Ya. Lah kumaha tuh, Ustaz, mah ada di puncak salat subuhna. Subuh begini, nah ini enggak boleh. Ya, tetap sampai sini, enggak boleh sampai sini. Kata Nabi, jangan engkau salat seperti orang yang sombong, meletakkan telapak tangannya sampai dengan kemudian di sikunya, mirfaq, begini. Kayak orang punya proyek lihat-lihat begini, ya. Nah, sampai sini. Ada yang dikerjakan, ada yang dilarang. Secara singkat, bimbingannya ini terkumpul dalam kitab, diterangkan dalam hadis, dipraktikkan dalam sunnah. Jelas sampai sini? Nah, tapi nggak cukup sampai sini. Awas hati-hati. Nggak cukup kita belajar Al-Quran, Sunnah. Al-Quran, Sunnah. Ada dua lagi. Ada dua lagi. Dan dua ini, apalagi nanti yang terakhir, yang keempat, itu adalah parameter, ukuran keberhasilan seorang Muslim mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau Anda diajak untuk belajar, atau ibu kemudian belajar, Al-Quran, ini sunnahnya. Al-Quran, ini sunnahnya. Tapi kemudian, pelajaran itu tidak menghasilkan hasil yang keempat. Hasil yang keempat, ini artinya ada yang keliru dalam proses belajarnya. Jelas sampai sini? Baik. 3. Sebelum sampai ke yang ketiga, yang ini menjadi dalil, dua-duanya dalil. Sudah? Ini kumpulannya disebut dengan kitab, penjelasannya dari hadis, tuntunannya disebut apa namanya? Sunnah. Ilmunya disebut dengan fiqih namanya. Ilmunya disebut dengan fiqih. Seperti ini. Fiqh. Tahan pelan-pelan. Ini penting saya terangkan dulu fiqih. Nah, kenapa saya sebutkan fiqih? Karena nanti di fikih ini ada kaitan dengan yang ketiga. Ini tugas Nabi yang ketiga. Apa itu? Wal hikmah. Mengajarkan hikmah di balik setiap ketentuan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah tadi. Hikmah. Esensi dari setiap perintah yang Allah kemudian sampaikan dan Nabi jelaskan. Hikmahnya apa? Esensinya apa? Fungsinya apa? Contoh. Ibu fokus misalnya tadi kembalikan ke sholat. Kita ingin menunaikan sholat. Saat kita akan kerjakan sholat, sholat ibadah bukan? Ibadah. Karena sholat masuk kategori ibadah, maka kita harus melihat ada dalilnya enggak ini. Jelas? Ada Ustaz, kita keluarkan satu. Quran surah kedua misal. Ayat 43. Paling kanan pertengahan. Wa aqimus shalah, dan tunaikan oleh kalian salat. Karena ada perintah tunaikan salat, maka kita siap mengerjakan salat. Kemudian yang kedua, caranya bagaimana? Fikih. Caranya.
tuntunannya. Maka kita buka keterangan dari Nabi seperti apa Nabi mengajarkan kita sholat. Kita keluarkan misal buka kitab tentang hadis. Kita ambil misalnya di sini Sahih Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Misal Al-Bukhari nomor hadis 711, kemudian riwayat Muslim nomor hadis 397, riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini menerima kemudian peristiwanya dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Khalad. Ada yang menyebut Khalid, ya, Khalad bin Rafi. Hadisnya sahih. Fokus. Ini perintah salatnya. Ini caranya. Kemudian yang terakhir, bagian ketiga, hikmahnya. Apa hikmah di balik perintah salat itu? Apa esensinya? Kenapa kita diminta salat? Fokus baik-baik. Kenapa kita diminta salat? Toh tidak salat pun tetap kita menjadi hamba Allah. Tapi kenapa kemudian kita diminta menunaikan salat? Hikmahnya apa? Esensinya apa? Fungsinya apa? Nah, ibu sekalian, dalam hal hikmah ini selalu terkait dengan bagian yang keempat. Fokus baik-baik. Tidak pernah diperintahkan seorang hamba untuk menunaikan ibadah kecuali memiliki hikmah, esensi, makna terkait dengan aspek yang keempat. Al-akhlaq. Akhlaq. Tahan. Saya kembalikan ke nomor 3 dulu sebelum kita masuk ke akhlak. 1. Buka Quran surah ke-20. Ayat yang ke-14. Ada? Quran surah Taha. Taha. Ya? Ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Ayat ke-14. 14. Innani anallah. Ada? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ada? Wa aqimis salata li dzikri. Ada? Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Ibu sekalian, yang Tuhan itu siapa? Allah. Pencipta kita siapa? Yang hamba siapa? Kita, manusia. Apa yang membedakan antara Tuhan Khalik yang menciptakan kita dengan kita hamba yang diciptakan? Mesti ada beda. Apa beda antara direktur dengan karyawan? Direktur memanage perusahaan, memberikan perintah, karyawan mengeksekusi. Apa beda tuan rumah dengan asisten rumah tangga? Tuan rumah mengatur, memberikan perintah, asisten rumah tangga mengeksekusi, gitu kan? Apa beda antara Allah Rabbun, Tuhan, Khalid dengan manusia sebagai hamba? Maka bedanya mesti ada perbedaan di antara keduanya. Allah yang disembah, manusia yang harus menyembah. Allah yang diibadahi, manusia yang harus ibadah. Karena itu ketika Allah mengatakan saya Tuhan, lihat ayatnya. Innani anallah, kata Allah, saya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Yang Tuhan cuma saya, kata Allah. Yang lain bukan Tuhan. Yang Tuhan cuma saya, kata Allah. Yang lain bukan Tuhan. Nah, kalau engkau yakin saya Tuhan, kata Allah, maka buktikan keyakinanmu itu. Bagaimana cara membuktikannya? Fa'budni, sembah saya. Sembah, kalau memang yakin Allah Tuhan, ya buktikan. Cara membuktikannya, kita sujud kepadanya. Kita menyembahnya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi ketika kita diminta menunaikan salat itu, salah satu hikmahnya untuk menegaskan dan menegaskan pembuktian kita bahwa kita memang hamba, Bu. Bukan Tuhan. Makanya kalau ada orang, manusia, selama hidupnya nggak pernah salat, maka ada yang salah dengan dirinya. Seakan-akan dia merasa sebagai Tuhan. Kalau ibu manusia, pasti ibu salat. Kalau ibu makhluk, pasti salat. Kalau ibu hamba, pasti sholat. Karena ciri seorang hamba dalam Al-Quran disebutkan yang pertamanya, dia mau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah murka pada setiap hamba yang tidak mau ibadah, karena ini keluar dari ciri kehambaannya. Jelas sampai sini? Nah, makanya ketika dipanggil misalnya, Allahu Akbar, adzan, itu seakan-akan pertanyaan kepada kita. Kamu manusia bukan? Kamu manusia bukan? Cuman ada satu makhluk yang turun ke muka bumi ini, hati-hati Bu ya, yang selama dia turun gak pernah mau sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang turun ke muka bumi ada dua jenis makhluk Bu, dua jenis makhluk, satu manusia, yang kedua setan. Saya ulang ya, satu manusia, yang kedua setan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38 paling kanan sebelah atas. Qul nahbitu minha jami'a. Hei kalian semua, Adam Hawa plus
iblis, setan yang menggodanya, turun semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka kalau ada petunjuk dariku, hudan. Hudan itu artinya petunjuk. Hudan, petunjuk untuk sholat, petunjuk untuk zakat, petunjuk untuk puasa, petunjuk untuk bahagia, petunjuk untuk senang. Kata Allah, kalau ada petunjuk dariku, hudan namanya. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat hudan pertama dalam Al-Quran, dia bersanding dengan sholat. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Apa makna hudan itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Di antara penjelasan hudan itu detailnya adalah salat. Kata Allah, turun semua ke bumi. Kalau ada petunjuk dariku untuk kebahagiaan kamu. Kalau ada petunjuk dariku untuk kenyamanan kamu. Kalau ada petunjuk dariku untuk kesuksesan kamu hidup di dunia. Jadi Masya Allah, ini kalau kita tahu tentang konsep ini, maka tidak ada sedetik pun dalam hidup kita kecuali ingin syukur saja pada Allah. Jadi ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan dan melahirkan kita kemudian hari, itu Allah menginginkan kita hidup di dunia ini, hidupnya senang, Bu. Bahagia. Tidak pernah ada keterangan di Quran Allah menginginkan kamu susah, itu nggak ada. Di semua makhluk yang tinggal di bumi yang namanya manusia itu, ketika dia terlahir, kata Allah, saya ingin kamu bahagia. Saya ingin kamu senang, nanti yang abadi nanti di akhirat. Tapi kamu dapatkan dulu percikannya saat di dunia, percikan kebahagiaan. Ayo, kalau berumah tangga bahagia. Kalau bekerja bahagia. Jadi anak bahagia, jadi istri bahagia, jadi ibu bahagia. Itu begitu pertama lahir, misinya misi kebahagiaan. Jadi kalau ada manusia yang tidak bahagia, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk kebahagiaan yang telah Allah tetapkan. Kan begitu Adam diturunkan, kata Allah, ini saya berikan petunjuk. Petunjuknya petunjuk bahagia. Kalau kamu ikuti petunjuk ini, hidupmu selama di dunia, jadi apapun engkau akan bahagia. Jadi dokter yang bahagia. Jadi ibu rumah tangga yang bahagia. Jadi pekerja yang bahagia. Jadi anak yang bahagia. Karena itu dalam Al-Quran semua ada tuntunan tentang ibu, tentang anak, tentang istri. Puncaknya kebahagiaan. Karena itu ketika Allah mintakan kita untuk ibadah pun, sholat. Selain tadi diminta patuh sebagai hamba, diminta taat sebagai hamba. Puncaknya hikmah yang kedua adalah kebahagiaan. Silahkan ibu cek. Dalam panggilan adzan ketika diminta sholat. Hayya 'alas salat, ayo salat. Apakah kalimat azan berhenti sampai di situ? Tidak, teruskan setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Falah itu artinya apa? Falah itu bahagia, falah itu sukses, falah itu beruntung. Jadi begitu kita dipanggil salat, Allahu Akbar, kata Allah, yang merasa hamba, ayo salat. Kalau nggak merasa hamba, ya nggak salat. Berarti kalau ada yang tidak salat, dia merasa dirinya bukan hamba. Cuman satu di antara dua makhluk, yang satu sholat, yang satu tidak. Yang sholat itu manusia, Adam dan Hawa. Yang tidak sholat adalah setan. Makanya setan itu ketika dia mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Daud nomor hadis 857. Fafarra syaitanu alaihi dhuratun. Maka setan ketika mendengar suara adzan langsung lari terbirit-birit saking tidak ingin mendengar suara adzan. Jadi kalau ada yang alergi dengan adzan, suara apa ini? Berisik sekali. Laguku lebih indah daripada adzanmu, bisa. Ini sama dengan bukan saya yang bilang, awas hati-hati. Awas, nggak boleh saya jadi tersangka, awas hati-hati. Bukan saya yang bilang. Ini sama dengan dia sedang dipengaruhi oleh setan. Karena hakikatnya manusia. Mesti beda. Jadi kalau ibu ingin bedakan, ibu itu manusia apa setan, gampang. Satu, manusia itu pasti sholat. Ini gampang aja. Kalau ibu sedang salat, misalnya Allahu Akbar, ada yang tidak salat. Setan. Bukan. Ini artinya dia tidak sedang sadar, dia sedang tidak sadar dengan kehambaannya. Jelas sampai sini? Makanya jangan ikut dengan setan, Bu, jangan bersaing dengan setan. Setan itu profesional dalam urusan maksiat. Dan sangat sempurna, perfect dalam urusan meninggalkan ibadah. Jadi kalau ibu sudah nggak mau ibadah, ibu sudah telat ketinggalan, udah ada setan yang duluan. Dan jangan bersaing, ibu nggak akan menang. Gak akan menang. Karena itu lebih baik kita menjadi manusia yang seutuhnya. Jelas. Hayya 'alal falah. Hikmah yang kedua, setiap ibadah melahirkan kebahagiaan. Makanya semua orang-orang yang ibadah itu pangkal pertama kebahagiaan itu ketenangan, Bu. Ketenangan. Mustahil orang bisa bahagia kalau tidak tenang. Ibu pilih mana ya? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.
Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ayo. Kaya tapi tenang. Ya itulah ibu-ibu. Selalu ada pilihan yang ketiga. Mau ke majelis ta'lim, ikut pengajian, datang pada suami. Wah, bawa proposal tentang warna baju, ya? Satu merah, yang kedua biru. Masya Allah. Ayah, mana yang paling bagusnya? Merah atau biru? Kayaknya biru deh, Mang. Kayaknya merah deh, ya. Nanya, tapi udah punya pilihan. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Selalu ada pilihan yang ketiga. Gak apa-apa. Nah, kebahagiaan itu pangkalnya ketenangan. Jadi mustahil ada orang bahagia kalau nggak tenang, itu mustahil. Karena itu hikmah ibadah, itu setiap kita menunaikan ibadah pasti ada ketenangan. Ibu kalau nggak percaya silakan. Ibu kalau sedang baca Quran tenang nggak? Baca Quran ibadah bukan? Ibu kalau sedang berdoa tenang nggak? Tenang. Jadi berdoa itu walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tiba. Ya Allah, berikan kecerdasan pada anakku. Ya Allah, luluskan ia dalam ujiannya esok. Ujiannya baru besok, tapi ketenangannya sudah ada. Ya Allah, lancarkan pekerjaan suamiku, ya Allah. Ya Allah, tenangkan keadaan jiwa-jiwa kami. Jadi pekerjaan baru besok dikerjakan, tapi ketenangannya sudah tiba. Semua ibadah, pangkal pertamanya melahirkan ketenangan. Makanya ada rumus dalam perkataan para ulama, ibu, kalau sedang tidak tenang, sedang gelisah dalam urusan dunia, ibu berdoa. Atau ibadah. Pilih jenisnya yang mudah kita kerjakan. Misal di rumah tangga ada persoalan, alih-alih ibu bikin status yang tidak jelas. Sekarang banyak peluang dilakukan di media sosial. Ya, lebih baik ibu kerjakan ibadah, ambil wudhu, menghadap ke kiblat, buka mushaf, baca. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu akan tiba. Ustadz, kalau nulis statusnya sambil baca mushaf gimana? Sama aja salah tuh. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen gitu kan, sampai maghrib. Baca Quran, doa, sholat. Ya, lakukan pekerjaan itu, ketenangan akan tiba. Nah, itu yang dimaksud dengan hikmah. Esensinya. Nah, tapi ada puncak hikmah. Ini tujuan yang paling tinggi di balik semua perintah ibadah. Dan ini misi yang paling puncak dari setiap misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Fokus baik-baik. Bahkan saking pentingnya misi ini, Nabi sendiri yang menegaskan dengan lisannya. Kalau Adi Hidayat yang menyampaikan, Anda boleh ragukan atau tinggalkan. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, beliau shadiqul amin, orang yang tidak pernah keliru dan terpercaya dalam hidupnya. Ya, tidak pernah berbuat salah dalam pengertian keliru, apalagi dusta. Maaf, dan beliau senantiasa dipercaya bahkan oleh lawan-lawannya. Shadiqul amin. Apa perkataan Nabi? Buka dalam kitab Syu'abul Iman, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Dikenal dengan Sunan Al-Baihaqi, kitabnya Syu'abul Iman. Nomor hadis 2009 sampai 2010. Fokus. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sungguh misi utamaku. Fokus. Misi utamaku ketika aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi misi utama Nabi, kenapa diturunkan Al-Quran kepada Nabi? Untuk membimbing umatnya supaya berakhlak mulia. Kenapa Nabi menjelaskan lewat hadis? Supaya umatnya berakhlak mulia. Kenapa ada hikmah di balik ibadah? Supaya dengan hikmah itu dibimbing kepada akhlak yang mulia. Puncaknya ini. Jadi kalau ada orang jujur di bumi, umat Islam mesti lebih jujur. Kalau ada orang tawadhu di bumi, umat Islam mesti yang paling tawadhu. Kalau ada orang sabar di bumi, umat Islam mesti yang paling sabar. Kesempurnaan akhlak. Karena itu, perhatikan baik-baik. Bagian keempat ini, lihat puncaknya. Kembalikan ke Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika, ayat sudah. Wa yu'allimuhumul kitab, kitab sudah. Wal hikmah, hikmah sudah. Yang keempat, wa yuzakkihim, dan menjadikan hati mereka bersih suci. Kebersihan hati, kebersihan jiwa, itu yang disebut dengan puncak akhlak. Dalilnya, penegasannya di kitab Syu'abul Iman nomor hadis 2009 sampai 2010. Wa yuzakkihim, bersih jiwanya. Kalau jiwanya bersih, maka semua anggota tubuhnya pasti akan berbuat kebaikan. Perbuatan baik yang dikerjakan seluruh anggota tubuh itu yang disebut dengan akhlak namanya. Jelas sampai sini? Sekarang yuk kita buktikan.
Saya agak pelan-pelan supaya kita mengerti. Fokus. Contoh sholat. Kembali. Ibadah bukan? Karena itu mesti ada apa? Dalil. Ambil dari Al-Quran. Dalilnya Quran surah kedua ayat 43. Jelas? Baik. Caranya bagaimana? Yu'allimuhumul kitab. Lihat di Al-Bukhari. Hadisnya. Lihat di Muslim. Ini cara sholatnya. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang cara sholat sendiri. Tidak boleh. Yang ketiga, hikmahnya apa? Tadi. Hikmahnya untuk pembuktian kita sebagai seorang hamba. Misal, dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Hikmahnya apalagi tadi? Untuk mendatangkan kebahagiaan. Misal, Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Apa amalannya? Ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Di puncak kebahagiaan bisa diraih dengan salat yang khusyuk. Nah, sekarang bagian terakhir. Salat yang baik itu pasti akan berdampak kepada akhlak. Akhlak yang mulia. Maaf, mata orang yang salat pasti baik. Telinga orang yang salat pasti mendengar yang baik. Tangan orang yang salat mengerjakan yang baik. Kaki orang yang salat akan melangkah kepada yang baik. Apa dalil dari semua ini? Semua perbuatan ibadah puncak tertingginya akhlak. Dalilnya diantaranya buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Al-Ankabut ayat 45. Ibu hafal insyaallah pertengahannya, cuman awalnya aja barangkali yang sering dilupakan. Buktinya gampang. Innas sholata tanha. Oh. Itu pertengahannya. Awalnya utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Tuh, lihat utslu tilawah, Bu. Coba Ibu bandingkan dengan Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. Yatslu itu baca, pelajari. Perintahnya utslu. Sebelum Anda sholat, baca dulu, pelajari dulu, lihat keterangan yang bersumber dari Nabi. Utslu, watslu, utslu. Lihat ayatnya, lihat keterangannya. Ada kan? Terus utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Kitab ada lagi disebutkan. Ya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu utslu. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Kitab disebutkan lagi. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Kata Al-Qur'an, ibu sebelum sholat jangan tergesa-gesa untuk sholat. Keluarkan dulu semua tuntunan dari Nabi bagaimana cara sholat yang baik. Pahami bacaannya. Utslu itu punya 3 arti dari kata tilawah. Utslu dari kata tilawah punya 3 arti. 1, baca. 2, pahami yang dibaca. 3, amalkan yang dipahami itu. Tilawah namanya. Makanya kalau ada orang baca Quran, supaya kita paham, di sampingnya kan ada yang menerjemahkan kan? Siapa yang menerjemahkan itu? Sari tilawah. Sebetulnya orang Arab itu tidak mengenal sari, kenalnya tilawah. Tilawah. Cuman mungkin di Indonesia, yang pertama kali tilawah itu Busari. Makanya disebut sari tilawah. Coba kalau Adi, mungkin Adi tilawah gitu ya. Atau Daan tilawah gitu. Bisa. Ya. Jadi enggak, sari tilawah itu sebetulnya tambahan sarinya. Ya, sari tilawah, sarinya itu tambahan. Yang betulnya tilawahnya. Cuman karena mungkin pertama kali yang tilawah Busari, makanya sari tilawah. Tapi poinnya, kenapa ada sari tilawah? Supaya bisa memahamkan kepada kita apa yang dimaksud bacaan tadi. Nah, persis sama dalam sholat. Kata Allah sebelum sholat, baca dulu bacaan sholat. Pahami dulu. Memahami sesuatu disebut fikih namanya. Ini. Bisa tulis. Fikih. Makanya kalau ibu belajar tentang hukum ibadah, itu pasti semua fikih. Nggak ada tulisan ilmu, fikih. Coba ibu cari ya, buku tentang sholat, pasti judulnya fikih sholat. Tentang zakat, fikih zakat. Tentang haji umrah, fikih haji. Ibu nggak akan temukan buku judulnya ilmu sholat. Nggak ada. Ilmu haji nggak ada, yang ada fikih. Apa maksud kalimat fikih ini? Paham. Maksudnya kata Allah, hei engkau, kalau engkau ingin khusyuk dalam sholatmu, ingin nikmat sholatmu, maka pahami bacaan dan gerakan sholat itu. Jangan sampai engkau sholat, tapi tidak mengerti yang dibaca. Coba jujur pada diri kita masing-masing ya. Jujur saja. Dari sekian ribuan kali sholat yang kita tunaikan, ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Tuh. Katanya ibu pengen khusyuk, tapi nggak ngerti yang dilakukan, bagaimana bisa khusyuk? Ruku, tapi nggak paham bacaan ruku. Sujud gak ngerti bacaan sujud, mustahil kita bisa mendapatkan kekhusyuan itu. Nah, ini bagian pertama, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Ini kitab ini. Kemudian wa aqimis shalah, setelah paham tadi bacaan gerakannya, tunaikan salat. Ini.
Sekarang perhatikan, apa hikmah tertinggi dari sholat itu? Teruskan ayatnya. Inna sholata tanha anil fahsya. Itulah akhlak. Kata Allah, kalau sholat seseorang benar, maka ukurannya adalah dia akan terbebas dari perbuatan keji dan di sholat yang ditunaikan dengan benar. Sholat yang ditunaikan dengan benar. Ada alif lamnya, Bu? Ingat ya, ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya, sholat itu artinya umum, sholatnya bebas. Ibu mau cepat-cepat, mau lambat silahkan, mau khusyuk, mau tidak bebas. Tapi kalau ada alif lamnya disebut alif lam ma'rifah, khusus sesuai ketentuan. Dan semua bacaan sholat dalam Al-Quran, semua bacaan sholat, kalimat sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dari mulai takbir sampai dengan salam, seluruhnya menggunakan alif lam. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah. 45. Wasta'inu bis sabri was shalah. 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. 238. Hafizu 'alas shalawat. Quran surah ke-11 misalnya ayat 114. Aqimis sholata tarafail lail. Quran surah ke-17 ayat ke misalnya 78. Aqimis sholata liduluki syamsi. Selalu pakai alif lam. Itu artinya kalau kita sholat mesti benar. Nah, kalau sholatnya benar, apa dampaknya dari situ? Akhlak. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maaf, semua orang baik itu sumber kebaikannya terbebas dari dua ini. Mohon izin, Bu ya. Kalau ibu, anaknya, cucunya, atau kita sendiri ingin baik, rumusnya gampang. Bebaskan dari dua sumber ini. Tidak ada yang ketiga. Di keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, pasti munkar. Kalau bukan fahsya, pasti munkar. Apa itu fahsya? Keji. Apa itu keji? Fahsya. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, yang jorok-jorok, yang kotor itu fahsya. Awas, hati-hati. Saya ulang ya. Pornografi, porno aksi, LGBT, homo, lesbi, transgender, sejenisnya itu fahsya namanya. Jadi mustahil ada orang sholat berbuat fahsya, mustahil. Makanya ketika seseorang sholatnya benar, itu pasti akan memberikan perisai pada dirinya dari perbuatan fahsya. Nih Bu ya, gak usah jauh-jauh. Kalau sholat kita benar, ibu lihat gambar di handphone, buka misalnya, ya. Begitu ingin lihat berita, tiba-tiba ada gambar yang tidak elok. Itu kalau sholat kita benar, dalam hati kita ada yang disebut dengan burhan namanya. Apa namanya? Burhan. Ada Ustadz Yusuf Burhan. Burhan. Laula an ra'a burhana rabbi. Burhan. Burhan itu petunjuk Allah. Saya ulang ya. Burhan itu petunjuk Allah yang muncul dalam hati, yang menjauhkan kita dari maksiat. Petunjuk Allah yang muncul dalam hati, yang menjauhkan kita dari maksiat. Nabi Yusuf pernah diajak berduaan oleh seorang perempuan, istri seorang pembesar, untuk melakukan hubungan yang tidak dibenarkan. Ya, ini dalil tidak dibenarkannya. Awas, perbuatan zina di luar nikah. Hati-hati di surat Yusuf. Ya, walaqad hammat bihi, ya, wa hamma bi laula an ra'a burhana rabbi. Perempuan itu mengajak Yusuf untuk berduaan. Perempuan itu telah memiliki suami. Yusuf belum menikah sama sekali, diajak berduaan. Ini dalil jelas dalam Al-Quran tidak diperbolehkannya hubungan seksual di luar pernikahan. Jadi nggak usah bikin disertasi, capek. Ya, udah satu ayat baca selesai. Ini artinya orangnya jarang baca Quran. Balik ke sini. Ketika kemudian ditampakkan oleh Allah, laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau dia tidak merasakan, melihat burhan, petunjuk di hatinya dari Allah, ini salah, jangan lakukan. Kalau Nabi itu pasti dijaga, maksum. Nabi nggak mungkin berbuat maksiat, dijaga. Kalau kita karena bukan Nabi, dorongan nafsu itu ada, tapi oleh Allah diberikan pancaran di hatinya, supaya mencegah dia berbuat maksiat. Makanya ibu sering dengar suara hati ketika berbuat salah. Kalau nggak percaya begini Bu, tes ya, tes. Masih ada nggak nih? Nanti keluar dari sini, ibu coba pakai sendal orang lain. Ngetes, awas, bukan dilakukan, ngetes. Pakai aja, punya saya, kata Ustaz Adi. Ini cuma cek. Cek ya. Lihat sini, ibu pakai, begitu ibu pakai itu, nanti akan ada suara hati dalam benak kita. Itu bukan punya kamu. Pasti itu. Ada snack aja, snack dikasih itu, di samping misalnya, ibu mau ambil aquanya.
Ketika itu bukan untuk ibu, hati ibu akan mengatakan itu bukan punya kamu. Iya. Selalu begitu. Itu burhan namanya. Nah, makanya orang-orang yang sholatnya bagus, itu pasti sinyal burhannya kuat, Bu. Nggak percaya silahkan. Semakin banyak sholatnya, semakin tinggi kualitasnya, bahkan jangankan yang fardu, sholat sunnah dia buru, tahajud dia kerjakan, sholat duha dia lakukan, rawatib tidak pernah tinggal, sholat mutlak dia lakukan, semua jenis sholat dia koleksi. Kalau sudah dikerjakan semua ini, demi Allah saya katakan, mustahil dia akan berbuat fahsya. Mustahil. Sebaliknya, kalau ada orang masih berbuat fahsya, senang berkata kotor, apalagi berbuat seperti yang tadi, pelaku di pornografi, ada porno aksi, aktif di LGBT, tapi masih kelihatan sholat, itu pasti ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang keliru. Karena mustahil sholat itu bersanding dengan perbuatan maksiat, itu mustahil. Jari orang tahiyat tidak akan berbuat maksiat. Makanya misalnya yang menyimpang tadi, ada yang saudara kita sakit misalnya ya, yang homo, yang lesbi, kita doakan supaya sembuh, kita ajak untuk kembali. Kita doakan, berikan pendidikan supaya balik lagi. Nah, pelajaran supaya dia balik dalam aspek syariat itu, dalam hal tertentu, dia nggak boleh kemudian menjadi pelaku. Contoh, imam. Homo nggak boleh jadi imam. Di kalangan orang normal, itu nggak boleh. Kenapa? Karena di antara syarat tidak terpenuhi, perilakunya tidak mencerminkan kemudian hasil dari perbuatan sholatnya. Dan ketika dia sholat, otomatis bisa mengganggu jamaah di belakangnya. Allahu Akbar. Bubar. Bubar sholatnya. Jelas ya? Baik, jadi mustahil Bu, mustahil ada orang sholat berbuat fahsya, itu mustahil. Awas, saya maksud bukan ibu. Kalau pulang ke rumah ada anak, senang lihat tayangan yang tidak bagus, main-main di lingkungan yang tidak baik, maka coba lihat sholatnya. Yakin saya, kalau enggak dia bolong-bolong, pasti enggak maksimal sholatnya. 2 mungkar. Mungkar perbuatan, maksiat yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Jadi kebutuhannya kebutuhan perut dan direncanakan oleh akal. Misal, mencuri, korupsi, mencela, berselisih, berdusta. Awas, itu mungkar. Mencela itu perbuatan mungkar, makanya ada larangan mencela. Quran surah ke-49 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaum, jangan saling mencela. Gibah itu double, perbuatan mungkar dan fahsya. Gibah, Bu. Ya, bahasa kerennya gosip. Ya, makanya maksiat itu jangan dibikin keren, Bu. Jangan merubah kalimat maksiat menjadi kalimat yang halus, sehingga dengan halusnya kalimat itu seakan-akan perbuatan itu boleh. Jangan. Ibu katakan aja begitu. Sekarang kan misalnya Bu ya, maaf ya, mencuri sekarang kan dimodifikasi kalimatnya. Korupsi. Udah aja sebut maling. Itu jelas selesai. Kenapa yang ayam disebut maling, yang besar-besar disebut koruptor? Kan jadi kayak keren. Makanya ketika dibawa kemudian oleh petugas, gayanya kayak mau pergi ke hotel. Bawa koper, bawa apa, rombongan gitu kan. Udah ada sebut maling, udah selesai. Ya, orang-orang yang menjual diri, laki-lakinya, perempuannya sebut pezina. Ini diperbagus, karena diperbagus seakan-akan jadi boleh. Kupu-kupu malam. Jadi kalimatnya dibikin bagus, karena dibikin bagus itu seakan-akan menjadi boleh. Udah maksiat pun langsung aja dibikin dengan kalimat yang jelas seketika. Kata Allah, la taqrabu zina, zina. As-sariqu was-sariqatu, maling, pencuri, sebut dengan itu. Sehingga ketika kalimatnya itu keras disebutkan, dia akan jauhi. Bapak kamu maling ya? Bukan, koruptor. Karena dibikin bagus. Ya. Ibu kamu kok keluaran malam-malam? Dia kupu-kupu. Paham? Nah, jadi orang kalau salatnya benar itu pasti lahirnya akhlak. Dia akan menjauhi perselisihan. Dia akan menjauhi gibah, gosip. Awas, Bu. Maaf ya, saya tunjuk ibu karena memang pesan di Qur'annya itu lebih kuat ke perempuan. Laki-laki mungkin, tapi perempuan lebih kuat cenderungannya. Itu ada di surat ibu. Ya, surat An-Nisa ayat 34, paling kiri sebelah atas. Saya lompat sedikit. Quran surah keempat, surat ibu-ibu ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada ayatnya?
Oke, sekarang lihat pertengahan ayatnya. Fassalihatu, maka istri-istri yang solehah itu, perempuan-perempuan yang solehah itu. Siapa yang ingin jadi perempuan solehah boleh angkat tangan. Baik, sekarang turunkan tangannya. Saya tidak butuh tangannya, tapi yang saya butuhkan adalah kesesuaian dengan ciri ayatnya. Ibu ngangkat sampai ke lantai 2, sampai ke kubah. Kalau nggak sesuai dengan ciri ayat ini, maka tidak akan pernah selaras dengan apa yang Allah inginkan. Nah, sekarang lihat. Fassalihatu. Ciri istri solihah itu kata Allah yang utamanya ada 2. Satu qanitatun. Qanita, jamaknya qanitat. Ibu qanita, apa artinya? Qanitat itu artinya orang yang taat kepada Allah. Kalau dalam konteks istri, orang yang taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik menurut Allah. Itu cara memahaminya. Istri yang solihah itu, dia taat kepada Allah. Bagaimana cara taatnya? Menaati suaminya sepanjang suaminya minta yang baik menurut Allah. Misal, kata suami, "Ma, berhijab ya, insya Allah ya, solihah. Ma, besok ikut taklim ya, insya Allah Pak, solihah. Ma, malam tahajud ya, insya Allah Pak, solihah. Ma, besok baca Quran ya, Pak nanti aja deh, setengah solihah." Ngapain sih Pak Quran melulu? Tidak solihah. Jelas? Nah, jadi ibu, kalau suami minta pada yang baik-baik, ibu cepat kerjakan. Sebetulnya bukan suami yang minta, tapi Allah yang menurunkan lewat perintah itu untuk bertanya kepada Anda. Hei, kamu solihah bukan? Kamu solihah tidak? Tidak Ustadz, saya anak. Bukan. Bukan namanya. Sifatnya. Di ketika lewat kemudian di kalimat Ustadz, apalagi di kalimat suami, itu untuk mengecek sifat solihah itu ada tidak? Mama, nanti mama malam tahajud ya. Kalau papa terlampau capek, mama bangun. Papa gimana sih nyuruh tapi tidak dilaksanakan? Jangan lihat kalimat itunya, Bu. Lihat kalimat perintahnya. Boleh jadi itu titipan Allah untuk menaikkan level solihah ibu. Karena itu ketika suami dipasangkan dengan istri, seringkali Allah kirimkan kemudian karakter-karakter pada suami, perintah-perintah pada suami, sebetulnya untuk menyempurnakan sifat istri. Itu hikmahnya. Dan sebaliknya, diturunkan kemudian pasangan pada istri yang serupa, karena ini kemudian lahan untuk menyempurnakan sifat suami. Makanya pasangan itu pasti sesuai. Dan jangan pernah mengharapkan pasangan orang. Kenapa sih suami saya tidak seperti Ustadz ya? Udah itu jalurnya. Jelas ya? Nah, cirinya itu. Tapi kalau suami memerintahkan kepada yang tidak baik menurut Allah, ibu boleh tolak. Dengan cara yang lembut. Ma, besok papa ada family gathering di perusahaan. Gak makan tahu level papa di perusahaan. Yang lain gak ada yang pakai jilbab, Ma. Lepas dulu lah, paling cuma 30 menit. Ibu boleh tolak dengan cara yang lembut. Pak, pekerjaan rezeki itu sudah Allah atur, Pak. Yang belum teratur kan surga kita. Mama khawatir ketika jilbab ini dilepas kita terpisah di surga. Lebih baik kita kenakan ini, dan ini bisa mengantarkan kita pada rezeki yang baik dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir gimana kalau nanti saat dibuka mama wafat? Siapa yang tanggung jawab? Itu lebih indah masuk ke dalam hati dibandingkan dengan celaan dan kagetan. Lepas dulu ya, Ma. Apa? Amin. Itu begitulah. Walaupun memang tidak mudah. Ustadz juga sama ya. Sama. Makanya jarang Ustadz ceramah bawa istrinya. Itu sangat jarang. Ini live, Mas. Nanti kita selesaikan di rumah. 2. Nah ini kaitan dengan yang tadi. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi istri salihah itu adalah menjaga nama baik keluarga, suami, khususnya ketika tidak sedang bersamanya. Perhatikan baik-baik. Yang telah Allah tutupi. Jadi kalau ada aib di rumah tangga, kata Allah jangan buka keluar. Ini jaminan Allah, Bu ya. Sepanjang ibu tidak buka keluar, maka Allah akan tutup sampai dengan hari kiamat. Makanya kata Nabi, kalau ada peristiwa terjadi malam hari nggak enak, siangnya jangan dibuka, tutup. Kalau ada peristiwa siang, jangan dibuka malamnya. Nah ini yang terjadi seringkali, siang masih dibuka. Dan sekarang wasilahnya banyak, media sosial. Dia nggak keluar rumah, tapi bisa bikin status di dalam rumah. Nah yang paling tidak elok itu kadang-kadang, ini menjadi bahan untuk berbuat maksiat. Padahal dia sholat, tapi masih dikerjakan. Yang digosipkan bukan urusan luar, yang dibawa keluar justru masalah di dalam rumah. Judulnya memang pengajian datang. Ustadz belum tiba ketemu kawan, saling bersalaman. Apa kabar? Iya,
sayang, kemana aja? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Baik. Keluarga gimana? Sehat. Suami gimana? Di situ masalahnya. Ya, ingat gosip perbuatan fahsya sekaligus mungkar.